ini teman-teman untuk memperbaiki keadaan itu bisa lewat jalannya macam-macam gitu. Teman-teman yang berkarya di musik lewat musik, teman-teman rekan yang berjuang lewat alat perjuangan yang namanya organisasi, ya lewat perjuangan rekan Indonesianya gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak putus cuma sampai di sini, kita bisa terus berkolaborasi untuk saling mengisi biar rekan teman-teman jadi open minded, pemikirannya lebih terbuka, pemikirannya lebih bebas seperti teman-teman di seniman underground. Terus intinya ya kita sangat bangga bisa berkolaborasi, jarang-jarang kan relawan kesehatan yang setiap harinya bergelut di rumah sakit, berantem sama dokter, berantem sama suster yang judes, yang macam, yang ketemu teman-teman yang punya pandangan dan kritik sosial melalui musik gitu. Artinya ini menjadi sebuah wahana yang baru, menjadi sebuah materi yang baru buat di rekan Indonesia gitu, bahwa ya selama ini teman-teman, intinya ya kita sangat bangga bisa berkolaborasi, jarang-jarang kan relawan kesehatan yang setiap harinya bergelut di rumah sakit, berantem sama dokter, berantem sama suster yang judes, yang macam, yang ketemu teman-teman yang punya pandangan dan kritik sosial melalui musik gitu. Artinya ini menjadi sebuah wahana yang baru, menjadi sebuah materi yang baru buat di rekan Indonesia gitu, bahwa ya selama ini teman-teman untuk memperbaiki keadaan itu bisa lewat jalannya macam-macam gitu. Teman-teman yang berkarya di musik lewat musik, teman-teman rekan yang berjuang lewat alat perjuangan yang namanya organisasi, ya lewat perjuangan rekan Indonesianya gitu. Ya mudah-mudahan ini nggak putus cuma sampai di sini, kita bisa terus berkolaborasi untuk saling mengisi biar rekan teman-teman jadi open minded, pemikirannya lebih terbuka, pemikirannya lebih bebas seperti teman-teman di seniman underground. Terus teman-teman di sini Agung juga bisa dapat informasi dari kita terkait dengan pelayanan kesehatan, gimana caranya dapetin jaminan kesehatan. Mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut. Itu sih harapan kita. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Arum, Bapak Agung. Jadi buat teman-teman yang mau mungkin ada kesulitan tentang kesehatan, ya mungkin bisa hubungin ke sini dengan Bapak Agung. Waduh. Tapi kan setelah kesulitan pasti ada kesenangan. Jadi tenang aja. Pokoknya bakar aja dulu kan gitu. Ya, cara selanjutnya mungkin dari sambutan dari sang penggagas, Bang Asep. Ya, apa yang harus diomongin ya? Tapi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembebasan untuk semua. Iya, tadi benar apa dikatakan oleh Pak Agung bahwa ide ini muncul hari ini, maksudnya kumpul ini setelah kawan-kawan kemarin mengadakan acara untuk solidaritas terhadap Jadi Sukatani. Ya, ide itu muncul bahwa kenapa nggak didorong lagi dari begini, didorong untuk lebih disolidir lagi, karena kawan-kawan itu punya potensi dalam artian ya lewat dengan jalur musik kita bisa menyuarakan kondisi yang ada. Ya nggak harus dengan Sukatani aja kan,
masalah kondisi yang kita hadapi sehari-hari, kayak misalnya tadi Mas Agung bilang kesulitan di rumah sakit segala macam, itu bisa kita kondisikan lewat, kalau kita pemusik atau pemain musisi ya lewat jalurnya, lewat musik gitu loh. Itu. Dan juga sih kalau misalnya harapanku sendiri kedepannya ini nggak cuma sampai di sini gitu loh. Kedepannya ini bisa terus kita konsolidasikan, ajak kawan lagi yang lain. Ini juga beberapa kawan kebetulan kayak Radikal Web sama Sompret hari ini dia kabarnya nggak bisa ya, kabarnya nggak bisa karena memang ada acara buka puasa bersama. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ke depan ada acara mereka tetap support, karena mereka juga kemarin waktu pas ketemu di acara aksi solidaritas untuk Sukatani support penuh di acara, mereka datang segala macam. Tapi memang satu dan lain hal hari ini kayak kawan-kawan dari Sompret dan Radikal Web nggak bisa hadir, dan kabarnya tadi udah ya nggak terlalu banyak lagi, nggak panjang lebar. Ya aku berharap kedepannya kita sering kumpul, ya mungkin dalam bentuknya entah itu kedepannya ada gigs bareng, kita nge-gigs bareng kah, atau aksi-aksi sosial bareng kah. Yang penting kita ada sebuah kegiatan menurutku, karena bermusik doang tanpa ada sebuah gerakan, nggak ada movement ya. Syair itu ibaratnya tumpul, apa yang kita dendangkan di syair-syair protes dan kritik sosial ya tumpul aja tanpa ada sebuah gerakan yang konkret dari kita. Itu sih pesanku. Sekali lagi terima kasih untuk relawan kesehatan Indonesia dan Mas Agung, pada ketua umum relawan kesehatan Indonesia, di sini pada Mas Dian, ketua dari KPD rekan DKI, ketua rekan DKI ada Mas Dian, Marta Tiana di sana juga. Nanti kita akan sedikit minta wejangan dari Mas Dian ini. Ya itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari bahasa. Ya, terima kasih. Dua patah kata-katanya. Terima kasih buat Bung Saeb. Nextnya mungkin ngelanjutin omongan Bung Saeb. Kita harus menerima wejangan kali ya dari Ketua Umum Rekan DKI ya? Ketua Rekan DKI Pak Dian. Iya. Ya, silakan. Oh ya, informasi Mas Hari Temet gue dalam perjalanan tadi. Mas Hari Temet main gendang sama Mas Dan dalam perjalanan. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan musisi yang telah hadir. Mungkin ini warna baru juga buat kita berkolaborasi sama musisi, tentunya di moderatori oleh Bang Saeb dan Sokras. Jadi kawan-kawan, nanti kita sambil diskusi aja. Saya sedikit cerita apa yang relawan kesehatan kerjakan dan permasalahan-permasalahan dari kondisi kesehatan khususnya di DKI Jakarta. Jadi kawan-kawan, kalau kita bicara kesehatan, tentunya konsepsinya adalah kesehatan itu merupakan hak yang paling fundamental atau yang paling dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Nah, konsepsinya di Amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 3 itu yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak
untuk mendapatkan hak kesehatan. Kemudian setiap warga negara berhak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan. Nah kawan-kawan, jadi hak kesehatan itu yang sering menampak di permasyarakatan adalah yang pertama hak untuk mendapatkan kuratif kesehatan. Kuratif itu pelayanan dan penanganan dan jaminan kesehatan. Kemudian ada promotif kesehatan. Promotif itu sosialisasi tentang kesehatan, tentang penyakit, tentang implementasi jaminan sosial seperti apa. Kemudian yang ketiga ada preventif kesehatan. Nah, preventif kesehatan ini adalah pencegahan terhadap penyakit. Ini merupakan hal yang sangat penting dari hak kesehatan karena saat ini program-program preventif kesehatan itu masih sangat minim gitu. Jadi Indonesia itu di 2024 masih memiliki angka kematian tertinggi dari penyakit yang ada, misalkan penyakit groupingnya silent killer kayak cancer, TB, tuberkulosis, terus kemudian ada diabetes, itu masih penyakit pembunuh di masyarakat kita. Kemudian sekarang ada pneumonia sama DBD. Nah DBD ini DBD yang di daerah yang ternyata nyamuknya itu sudah berevolusi gitu, sudah semakin kuat gitu, beda dengan DBD sebelumnya. Makanya di DKI kemarin penanganan DBD menggunakan nyamuk Wolbachia. Jadi nanti Wolbachia kawin sama nyamuk DBD, namun dia bahasanya dimandulkan gitu, telurnya tidak menetas gitu, jadi tidak bisa berkembang biak. Nah yang terakhir ada rehabilitas. Jadi rehabilitas itu bagaimana penyakit-penyakit seperti mental health, seperti gangguan pada pada illness, kemudian ketergantungan sama obat-obatan terlarang. Nah itu rehabilitasi, kayak penyakit HIV yang butuh rehabilitasi. Nah kawan-kawan, jadi rekan Indonesia itu setiap harinya melakukan pendampingan dan sosialisasi. Jadi kalau di Jakarta hampir setiap hari ini pun ada 5 pasien yang laporan ke kita, warga yang laporan ke kita yang mengalami kendala dalam mengakses hak kesehatannya. Nah tentunya kalau untuk pelayanan dan jaminan masuk ke ranah kuratif. Nah jadi kawan-kawan, konsepsinya seperti ini. Kita warga negara bayar pajak apa enggak? Setiap hari kita bayar pajak. Beli gula, beli kopi, beli bensin, beli rokok, bayar pajak. Setiap bulan kita bayar pajak, ya kan? Setiap tahun pun kita bayar pajak, ada pajak kendaraan dan segala macam. Nah pajak ini yang menjadi materi atau item untuk keresapan ke APBN dan APBD, ke daerah maupun ke nasional. Nah kemudian diresap dan harus menjadi sebuah perlindungan yang namanya jaminan sosial kesehatan. Jaminan sosial kesehatan itu ada jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, jaminan hari tua, sama jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi yang sering nampak di masyarakat adalah jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kesehatan sekarang dipegang oleh BPJS Kesehatan. Jaminan tenaga kerja dipegang oleh BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja tadinya adalah Jamsostek. Terus kemudian BPJS Kesehatan tadinya adalah Askes, PT Askes yang bertransformasi melalui Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Sosial Jaminan Nasional 2024 atau SJSN. Jadi intinya itu kawan-kawan, kita bayar pajak, maka amanah Undang-Undang Dasar 45 harus memberikan jaminan sosial kepada kita. Jaminan sosial itu adalah hak, sementara kewajiban kita adalah membayar pajak. Jadi jangan sampai hak kita itu nggak kita ketahui dan hak kita itu nggak kita rebut dan kita perjuangkan. Itu konsepsi secara prinsip. Nanti secara teknis masalah-masalahnya apa aja sih nanti akan kita ceritakan. Jadi kita bicara pada hari ini terkait pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Kita masuk dulu ke jaminan kesehatan. Jadi teman-teman, jaminan kesehatan itu atau jaminan sosial kesehatan itu adalah sebuah jaminan yang diberikan oleh negara melalui pemerintah agar kita bisa menggunakannya untuk pengganti uang yang sudah dijaminkan di rumah sakit, di fasilitas kesehatan gitu. Jadi itu jaminan yang sudah menjadi hak kita kawan-kawan.
setelah kita berkewajiban membayar pajak, maka hak kita adalah jaminan sosial kesehatan. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit nih teman-teman, itu nanti ditanya, misalkan insiden yang harus kita masuk ke IGD. Setelah masuk, keluarga pasiennya mendaftar ke admin IGD, nanti ditanya, ini kenapa pasiennya? Walaupun ujung-ujungnya sakit ya. Misalkan pasiennya apakah dia laka lantas, kecelakaan lalu lintas, atau dia kecelakaan kerja, atau dia korban kekerasan dan kejahatan, atau dia memang memiliki penyakit secara umum, seperti itu. Nah, setiap kronologi yang masuk di rumah sakit itu menggunakan jaminan yang berbeda-beda. Jadi kita bahas di Jakarta kawan-kawan. Yang pertama, apabila ada keluarga kita atau saudara kita atau siapapun teman kita, dia mengalami korban kekerasan dan kejahatan. Contohnya apa? Begal, ya kan? Begal, KDRT, persekusi, bully, terus kemudian ada korban pemukulan yang sifatnya kejahatan dan kekerasan, maka melalui peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, BPJS Kesehatan tidak lagi menjamin pasien dengan korban kekerasan dan kejahatan. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit, ke IGD, ditanya, ini kenapa nih orang? Iya, dia tadi habis korban pemukulan, iya dia habis korban tawuran. Oh, itu nggak bisa pakai BPJS Kesehatan. Nah, rumah sakit stop tuh sampai di situ, nggak dijelasin jaminan apa yang digunakan pada pasien korban kekerasan dan kejahatan. Rumah sakit hanya stop bilang pasien kekerasan dan kejahatan tidak bisa pakai BPJS titik. Berharapnya rumah sakit itu agar pasien masuk sebagai pasien umum. Kalau udah pasien umum, dia harus menanggung mahalnya biaya rumah sakit, kawan-kawan. Nah, kalau di Jakarta, jadi karena Perpres itu BPJS tidak lagi mengcover pasien korban kekerasan dan kejahatan. Kalau di Jakarta ada yang namanya Jaminan Kesehatan Jakarta atau yang disingkat Jamkesjak. Nah, ini pada intinya ini Jamkesda, Jaminan Kesehatan Daerah. Nanti di Bogor beda lagi, di Bekasi beda lagi namanya, di Depok beda lagi namanya. Kalau di Depok kalau nggak salah namanya kuota non PBI kalau nggak salah. Nah, Jamkesda ini adalah jaminan yang digunakan apabila pasien tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja atau lembaga penjamin yang lain. Jadi korban kekerasan dan kejahatan ditanggung oleh Jamkesda. Setiap daerah beda-beda karena itu menggunakan APBD, kawan-kawan. Nah, kalau di Jakarta ada yang namanya Jamkesjak. Jamkesjak ini diberlakukan di rumah sakit manapun yang ada di Jakarta dan boleh digunakan oleh warga manapun yang penting dia mengalami kecelakaan, kekerasan dan kejahatan yang ada di Jakarta. Contohnya, misalkan ada kawan kita warga Depok nih, dia kena begal di daerah Jatinegara. Nah, itu bisa menggunakan Jamkesjak karena kejadian kekerasan dan kejahatannya ada di Jakarta. Jamkesjak itu hanya cukup WhatsApp, ada nomor layanan, nanti dibalas, kita ngisi form, ngisi berkas segala macem, nanti langsung dijamin ke rumah sakit tempat si pasien dirawat, seperti itu. Kemudian Jamkesjak juga bisa tuh untuk visum, seperti itu untuk visum. Nah, Jamkesjak ini juga punya cerita dengan Rekan Indonesia. Jadi pada saat Rekan Indonesia tahun 2018 mendapati ada peraturan atau regulasi peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 yang klausulnya menyatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak lagi mengcover pasien kekerasan dan kejahatan. Maka kita langsung audiensi waktu itu dengan Gubernur Anies Baswedan. Kita bicarakan hal ini, kemudian alhamdulillah muncul yang namanya Jamkesjak di Dinas Kesehatan, seperti itu. Nah, itu tadi kawan-kawan, yang pertama pasien dengan kronologi kekerasan dan kejahatan. Pasti di rumah sakit bilangnya ini nggak ditanggung sama BPJS nih, berharap kita masuknya umum. Kalau umum kita bayar dah tuh. Nah, makanya ternyata ada yang namanya Jamkesda. Di Jakarta namanya Jamkesjak, di Depok namanya kuota non PBI, di Bogor, di Bekasi dan lain-lain beda-beda. Di Tangerang pun beda. Nah, yang kedua ada yang namanya Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas, kawan-kawan. Jaminan kecelakaan lalu lintas ini
berdasarkan di Undang-Undang Nomor 52, laka lantas itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama laka lantas tunggal sama laka lantas ganda. Kalau laka lantas tunggal, misalkan saya lagi naik motor, terus tiba-tiba ngantem lubang, kemudian jatuh, nah itu tunggal. Tapi kalau ganda ada dua objek atau lebih yang saling bertabrakan, nah itu ganda. Nah, kalau misalkan ada keluarga kita atau pasien masuk ke rumah sakit dengan kronologi kecelakaan lalu lintas, yang pertama harus kita urus apa? Yaitu surat keterangan dari kepolisian. Itu yang pertama. Mau tunggal mau ganda, itu surat keterangan kepolisian atau suket itu sangat wajib, kawan-kawan. Nah, kalau ngurus normal di situ harus ada saksi, di situ harus ada rekan juga buat surat keterangan itu gitu. Setelah surat keterangannya bisa diurus di kepolisian keluar, kalau tunggal dia bisa menggunakan jaminan kesehatan nasional atau BPJS kesehatan. Itu kalau tunggal ya. Jadi setelah suket dia ada pakai BPJS kesehatan atau JKN. Tapi kalau ganda setelah suket dia menggunakan Jasara Harja namanya. Nah, Jasara Harja ini merupakan lembaga yang pajaknya kita bayar setiap tahun untuk pajak kendaraan bermotor. Jadi kalau kita bayar STNK itu ada tuh hak kita tuh kalau laka lantas ganda di Jasara Harja. Nah, Jasara Harja kawan-kawan itu plafonnya cuma 20 juta. Misalkan kita tabrakan nih masuk IGD terus dirawat. Nah, ternyata kita harus operasi segala macam, total biayanya 50 juta. Sementara Jasara Harja cuma nanggung 20 juta plafonnya. Nah, ini solusinya gimana? Nah, setelah Jasara Harja 20 jutanya selesai, maka kita menggunakan BPJS Kesehatan atau JKN. Jadi ada dua lembaga yang mengcover satu kasus. Itu kalau laka lantas ganda. Tapi perlu teman-teman tahu juga, semua jaminan yang ada di Indonesia ini, kalau misalkan kita terindikasi alkohol, pas kita tabrakan dicek darah ada kandungan alkohol, itu nggak di cover, mau jaminan apapun. Kemudian ada indikasi narkoba atau percobaan bunuh diri. Tiga hal itu yang menjadi dasar sebuah jaminan tidak di cover. Nah, itu tadi yang pertama jaminan kekerasan dan kejahatan, kedua jaminan kecelakaan lalu lintas, yang ketiga adalah jaminan kecelakaan kerja. Kawan-kawan, di sini kan kita sama-sama bekerja ya. Saya sebagai relawan kesehatan dianggapnya pekerja rentan oleh BPJS tenaga kerja. Teman-teman sebagai musisi juga profesi yang merupakan sebagai pekerja. Artinya kita bekerja itu seharusnya dilindungi oleh perlindungan tenaga kerja. Tapi kondisinya seperti ini kawan-kawan. BPJS tenaga kerja punya program yang namanya jaminan kecelakaan kerja atau JKK. JKK ini tujuannya untuk mengcover jaminan di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan manapun dengan kronologi kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja ada beberapa kategori. Yang pertama, peserta penerima upah. Ini adalah warga yang preminya itu dipotong langsung oleh pemberi kerja, seperti yang bekerja di perusahaan, di korporat, manufaktur, koperasi, dan lain-lain. Artinya karyawan pegawai lah. Nah, kalau kita sebagai musisi, sebagai relawan kesehatan, itu harus mendaftarkan sendiri ke BPJS tenaga kerja. Itu kalau nggak salah iurannya tuh 16.800. JKK sama JKM, jaminan kematian. Jadi fungsinya manfaat juga banyak. Jaminan kecelakaan kerja ini dengan iuran 16.800 per bulan. Yang pertama jaminan kecelakaan kerja, yang kedua jaminan kematian. Jadi kalau kita meninggal, kita nanti dapat santunan sekitar 42 juta rupiah. Seperti itu. Kalau kita meninggalnya kecelakaan kerja, itu ada pengkaliannya lagi. Itu sekitar 72 juta rupiah kalau kecelakaan kerja. Kalau yang 42 juta itu meninggal biasa, kawan-kawan. Seperti itu. Kemudian kalau kita meninggal nanti ada yang namanya beasiswa untuk anak, mulai dari TK sampai perguruan tinggi dengan iuran 16.800 itu. Nah, kemudian ada jaminan kehilangan pekerjaan. Contohnya kita ada insiden nih di panggung, lagi nge-gigs atau lagi nge-jam ya kan. Terus kita nggak bisa main nih, dan itu setiap bulannya ada uang pengganti itu, kawan-kawan. Apabila kita kecelakaan kerja pada saat kerja, seperti itu. Nah, jaminan yang digunakan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lain
namanya jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Itu udah include tuh yang 16.800 gitu kan. Jadi JKK ini kalau misalkan kronologi yang masuk ke rumah sakit itu adalah kecelakaan kerja. Contohnya, nah kalau yang pekerja-pekerja korporasi atau manufaktur atau yang ada pemberi kerjanya itu tinggal dipotong gaji kan kawan. Tapi kalau kita harus mendaftarkan diri harus punya dulu. Kalau belum punya itu menjadi sebuah permasalahan juga untuk kita. Contohnya gini, ada pekerja dia lagi jaga warung kelontong kawan-kawan. Tiba-tiba gasnya itu mengalami ledakan. Akhirnya kondisinya terbakar nih kawan. Ini warga Kuitang waktu itu kita tanganin. Dibawalah ke RSCM. Sampai RSCM ditanya, ini kenapa bisa terbakar? Oh dia lagi jaga warung. Dianggapnya bekerja. Ketika kita menyebutkan itu sebuah pekerjaan, maka rumah sakit mintanya bukan BPJS Kesehatan, tapi ada nggak BPJS Tenaga Kerjanya? Ada nggak JKK-nya? Oh nggak punya, adanya BPJS Kesehatan nih. Oh ya udah, langsung di ACC tuh pasien umum. Jadi warga Kuitang ini masuk kena ledakan gas, masuk RSCM, 2 organ dalamnya hancur terbakar, terus kemudian dia meninggal di ICU, dan karena nggak punya JKK, maka dia harus masuk sebagai pasien umum. Nah waktu itu total biaya penanganannya sekitar 168 juta rupiah di Rumah Sakit Cipto. Jadi bayangin kawan-kawan, udah kena musibah, kena ledakan gas, masuk rumah sakit, meninggal, punya utang sama Cipto 168 juta rupiah. Sampai saat ini nggak ada jaminan yang bisa membantu untuk mengurus itu. Misalkan kita minta bantuan ke Basnas, Bazis, DKI atau kota, paling cuma 5 juta dibantunya, 1.500.000. Sementara utangnya gimana kawan-kawan? Di zamannya Presiden Jokowi ada yang namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 11 tahun 2022. Permenkyu ini lahir setelah pasca Covid. Jadi klausulnya gini kawan-kawan, apabila warga negara punya hutang dengan lembaga pemerintah, baik itu rumah sakit atau apapun itu, maka tidak ada lagi pemutihan atau program tax amnesty atau pengampunan pajak atau pengampunan hutang. Nggak ada lagi, yang ada hanya diskon 80%. Misalkan nih, si warga tadi ngutang 168 juta sama Cipto, dia nggak bayar-bayar, dipanggil sama Direktorat Kekayaan Negara, ini punya utang nih, ya kan, 168 juta, ya udah dikasih diskon 80% ya kan, 20%-nya dia harus bayar dalam sebulan. Kalau nggak bayar utangnya balik lagi jadi 100%. Jadi nggak ada yang gratis kondisinya kawan-kawan saat ini. Nah itulah pentingnya kita punya yang namanya jaminan kecelakaan kerja. Karena kita berangkat kerja nih, kita ada jadwal buat nge-gigs atau nge-jam, kita jalan ke venue, itu dianggapnya kerja. Kita pulang, itu dianggapnya kerja. Kita di panggung, itu dianggapnya kerja, sampai eventnya selesai. Seperti itu. Kalau ada insiden atau apapun itu, kalau ke rumah sakit, kita bilangnya lagi kerja atau lagi manggung karena kita musisi, pasti yang diminta JKK, bukan BPJS Kesehatan. Nah, makanya pentingnya yang namanya punya jaminan kecelakaan kerja, kawan-kawan. Seperti itu. Contohnya udah banyak pasien yang masuk ke rumah sakit karena kronologi kecelakaan kerja nggak punya JKK, itu udah banyak banget, dan ujung-ujungnya ngutang ke rumah sakit kawan-kawan, dan harus bayar, harus mengangsur setiap bulannya untuk melunasi utang di rumah sakit. Seperti itu. Tapi rekan Indonesia sedang mendorong di Jakarta bahwa nanti ada yang namanya JKK, JKM yang iurannya itu dibayarkan oleh APBD, kawan-kawan. Jadi nggak cuma BPJS nih yang dibayar pakai APBD, tapi JKK juga dibayar pakai APBD. Tapi khusus untuk pekerja rentan dan masyarakat miskin ekstrim yang terdaftar di DTKS, seperti itu. Nah tadi ada jaminan kekerasan dan kejahatan, jaminan kecelakaan lalu lintas, jaminan kecelakaan kerja. Yang terakhir ada yang namanya jaminan kesehatan nasional atau JKN dari BPJS Kesehatan. Nah kawan-kawan, JKN sama KIS itu sama ya kawan-kawan, nggak ada bedanya. Memang kartunya berbeda, cuman dia terintegrasi dengan BPJS Kesehatan. Semuanya sama. Jadi BPJS Kesehatan ini punya program yang namanya Jaminan Kecelakaan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat, itu sama. Nah yang menjadi poin penting dari JKN adalah masyarakat harus terdaftar dan harus aktif BPJS-nya. Jakarta
punya predikat yang namanya Universal Health Coverage atau HC. 90% warga Jakarta sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, ya kan? Tapi permasalahannya adalah aktif apa enggak, kawan-kawan? Kalau non aktif percuma dong. Kita punya BPJS tapi non aktif, nggak bisa kita gunakan ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik dan lain-lain. Kalau nggak aktif poinnya dua. Yang pertama, kalau dia BPJS-nya yang dari pemerintah, dia nggak aktif, biasanya ada permasalahan di administrasi, kawan-kawan. Contohnya nick-nya belum terupdate, atau dia nick-nya diblok sama kelurahan, sama dukcapil karena dia sudah tidak tinggal lagi di sini, seperti itu. Jadi kita harus urus tuh administrasinya. Yang kedua, non aktifnya karena tunggakan, kawan-kawan. Jadi perlu sama-sama kita ketahui, di tengah-tengah kita atau di kondisi saat ini banyak masyarakat yang berhutang kepada negara melalui BPJS Kesehatan. Ada yang satu kakak itu 8 juta, 12 juta, 15 juta, 7 juta, itu banyak, kawan-kawan. Nggak cuma di daerah, di Jakarta pun banyak masyarakat yang berhutang sama BPJS Kesehatan, sehingga BPJS-nya non aktif. Hal ini dikarenakan apa? Jadi gini ceritanya. Ada yang namanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Di situ salah satu klausulnya menyebutkan batas tunggakan dari BPJS Kesehatan adalah 24 bulan. Yang tadinya 1 tahun, yaitu 12 bulan. Sekarang 24 bulan. Contohnya gini, kawan-kawan. Misalnya saya satu kartu keluarga ada 5 orang, ikut BPJS yang kelas 2, 100.000 bayarnya. 100.000 kali 5 berarti 500.000, ya kan? Setiap bulannya saya harus bayar 500.000 tuh, kawan-kawan, buat BPJS. Sakit nggak sakit, kepake nggak kepake harus bayar. Nah, tiba-tiba saya melakukan gagal bayar nih, lagi nggak punya duit buat bayar iuran BPJS, ya kan? Sebulan kita nggak bayar, BPJS-nya non aktif, tapi preminya itu terus berjalan, kawan-kawan, tanpa kita tahu. Berjalan sampai 24 bulan atau sampai 2 tahun. Bayangin, saya sebulan 500.000 nih, ya kan, 5 orang kali 24 bulan, totalnya 12 juta. Jadi mau kita ngutangnya 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, yang terhitung hanya 2 tahun. Tapi 2 tahun itu besar, kawan-kawan. Nah, ini yang ada di Perpres 82 tahun 2018. Kenapa banyak masyarakat yang berhutang sama BPJS Kesehatan, sehingga BPJS-nya non aktif, kayak gitu. Kalau di Jakarta, tanpa membayar tunggakan iuran, bisa mutasi ke JKN yang penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tapi beda dengan daerah lain, contohnya Depok, dia harus bayar dulu, kawan-kawan, baru bisa pindah. Terus Kabupaten Tangerang, Bogor Kabupaten, itu harus bayar dulu baru bisa pindah. Kenapa Jakarta bisa? Karena APBD-nya besar, kawan-kawan, jadi bisa aja. Tapi utangnya itu mengendap, nggak hilang. Nggak ada program yang untuk menghapus hutang-hutang pemasyarakat kepada negara, nggak ada. Utangnya mengendap, tetap ada. Seperti itu, kawan-kawan. Jadi kondisinya seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya pasal denda, sama di Perpres 82 2018. Ini BPJS Kesehatan, kawan-kawan. Kalau misalkan saya nunggak BPJS terus non aktif, kemudian saya masuk ke rumah sakit, berarti saya harus melunasi dulu BPJS-nya, baru bisa aktif kan, dipakai ke rumah sakit. Nah, ternyata kalau kita nunggak baru ngelunasin BPJS, kita pakai rawat inap dalam 45 hari setelah kita melunasi tunggakan, itu kita kena denda biaya pelayanan di rumah sakit yang tadinya 2,5% menjadi 5% di Perpres 82 2018. Jadi nggak cuma iurannya yang naik, kawan-kawan, BPJS, tapi pasal dendanya juga naik. Misalkan total biaya rumah sakit 40 juta, berarti saya harus membayar 5%-nya. Padahal udah ngelunasin BPJS sudah dipakai, tetap bayar ke rumah sakit, seperti itu. Nah, makanya Sokras punya lagu tuh, rumah sakit bayar gitu. Relate ya sama keadaan saat ini, seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, kalau misalkan ada keluarga kita masuk ke IGD rumah sakit, dia penyakitnya bukan kecelakaan kerja, bukan kecelakaan lalu lintas, bukan kekerasan dan kejahatan, itu menggunakan BPJS Kesehatan. Di IGD itu ada Permenkes 28 tahun 2014, batas waktu pendaftaran BPJS di rumah sakit adalah 3 kali 24 jam, di luar hari libur Sabtu dan Minggu, ya kan?
Kalau dalam 3 kali 24 jam kita tidak bisa mendaftarkan BPJS kita, maka kita akan masuk sebagai pasien umum dan harus membayar. Biaya rumah sakit itu besar kawan-kawan. Seminggu bisa puluhan juta, sebulan bisa ratusan juta, seperti itu. Jadi Permenkes itu batasnya 3 hari kawan-kawan. 3 hari kita tidak bisa membuktikan atau mendaftarkan BPJS kita, maka kita harus masuk sebagai pasien umum kawan-kawan. Kayak gitu. Nah, kalau di Jakarta belum punya BPJS, pasiennya masuk rumah sakit, kita bisa bikin tuh ke puskesmas. Cukup bawa KTP, KK, BPJS-nya jadi, daftarin. Tapi kalau misalkan di daerah lain, itu belum tentu sama regulasinya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, itu dia. Jadi, balik lagi tadi, amanah dasar Undang-Undang Dasar 45, pasal 28H ayat 3 itu, bahwa warga negara berhak atas jaminan sosial kesehatan. Tapi dengan banyaknya regulasi yang tadi menggugurkan amanah dasar 1945 itu adalah sebuah penindasan hak konstitusi kita, di mana hak kesehatan itu adalah hak yang paling fundamental yang harus dibayar. Kita bayar pajak, tapi banyak regulasi yang menggugurkan kan. Nah, inilah yang harus sama-sama kita ketahui, dan rekan Indonesia yang selalu advokasi setiap harinya permasalahannya di pelayanan di jaminan kesehatan. Nah, tadi kita bicara jaminan kesehatan, sekarang kita bicara pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu adalah pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lain-lain. Pelayanan kesehatan itu kawan-kawan, kalau misalkan dokternya judes, jutek, atau pelayanannya kurang baik, itu masuk dalam indeks pelayanan primer yang kurang baik. Itu bisa dilaporkan kan kawan ke dinas kesehatan dan lain. Oh ya, rumah sakit itu juga punya klaster ya kawan-kawan. Pertama, klaster punya rumah sakit umum pemerintah, punya Kementerian Kesehatan. Biasanya klaster ini rumah sakit spesialis, contohnya kayak Cipto itu spesialis bedah dalam, Fatmawati spesialis ortopedi, Harapan Kita spesialis jantung, Darmai spesialis kanker, PON spesialis saraf dan otak, Persahabatan spesialis paru-paru, Sulianti Saroso spesialis penyakit menular. Jadi itu rujukan nasional tuh kawan-kawan. Mau di Aceh, Ambon, Maluku, rujukan nasionalnya di rumah sakit punya pemerintah nasional. Nah, kalau yang depannya RSUD itu punya Pemprov atau punya Pemkot. Kalau di Jakarta ada RSUD Tarakan yang tipe A, RSUD Budi Asi, Pasar Minggu, kemudian RSUD Pasar Rebo, Cengkareng, Koja, dan segala macam. Kemudian ada rumah sakit punya BUMN, contohnya apa? Rumah sakit Pelni, rumah sakit PLN, rumah sakit Antam, dan lain-lain. Kemudian ada rumah sakit militer kayak Polri, terus kemudian RSPAD, rumah sakit Angkatan Udara, Angkatan Laut juga ada. Kemudian ada rumah sakit universitas kayak dia UKI, UI, Atmajaya, dan lain-lain. Kemudian ada rumah sakit swasta dan lain-lain seperti itu kan. Kendala yang terbesar pada pelayanan kesehatan adalah terkait rujukan, di mana saat ini rumah sakit itu dengan Kementerian Kesehatan punya yang namanya sistem rujukan terintegrasi, namanya SISRUTE. Nah, SISRUTE ini yang sama-sama kita ketahui, jadi misalkan pasien adanya di rumah sakit Pasar Minggu, butuh rujukan nih, rujukan kebutuhannya ICU dan lain-lain, maka pasien itu harus dirujuk segera mungkin untuk mendapatkan penanganan pelayanan seperti itu kan. Nah, susahnya rumah sakit untuk mencari rujukan itu ada yang sampai meninggal, ada yang sampai keterlambatan penanganan sehingga penyakitnya makin parah. Nah, makanya terkait rujukan itu sangat penting. Apabila kita hanya mengandalkan rumah sakit untuk mencari rujukan ke rumah sakit rujuk, itu kondisinya masih sangat susah. Makanya rekan Indonesia coba beraudiensi dengan direktur rumah sakit, dengan dinas kesehatan yang bertujuan untuk bisa mempermudah atau memperlancar untuk membantu mencari dalam rumah sakit rujukan. Kemudian ada kendala di pelayanan kesehatan, yaitu adalah terkait obat kawan-kawan. Kasus obat itu ada dua, obat yang kosong sama obat yang tidak di cover oleh BPJS. Kalau obat yang kosong itu
Solusinya apabila kita nebus di luar, karena di rumah sakit A ini kosong, maka kwitansinya bisa kita rembes ke instalasi farmasi atau apoteker yang ada di rumah sakit. Misalkan saya berobat di RSUD Pasar Minggu pakai BPJS, obatnya kosong nih Pak, nebus di luar. Begitu saya nebus di luar, kwitansinya saya balikin lagi ke dia untuk di rembes. Nah, ini masuk dalam regulasi Permenkes 28 tahun 2014. Kalau obatnya tidak di cover oleh BPJS, kita sebagai pasien BPJS berhak untuk minta ganti resep obat dengan fungsi yang sama yang di cover oleh BPJS, kawan-kawan. Jadi BPJS punya yang namanya formularium nasional, daftar penyakit dengan paket-paket obatnya. Contohnya nih, misalnya penyakitnya pusing, yang di cover sama BPJS ini Decolgen, tapi dokter ngeresepinnya neonapasin nih, beda. Karena dianggapnya neonapasin lebih manjur dan segala macam, sehingga harus nebus di luar, bayar. Nah, itu kita punya hak tuh untuk mengganti obat resep yang sesuai tanggungan BPJS. Obatnya punya fungsi yang sama-sama ngobatin sakit kepala dan lain-lain. Hanya mereknya aja yang berbeda. Jadi gitu kawan-kawan kondisinya untuk obat bagi yang kosong dan obat yang tidak di cover sama BPJS, seperti itu. Oke, mungkin itu yang menjadi kendala, sedikit banyaknya kendala yang kami hadapi di masyarakat. Yang setiap harinya kami mendapati laporan dan setiap harinya relawan kesehatan Indonesia harus mengadvokasi, mendampingi masyarakat untuk bisa mengakses hak kesehatannya. Mungkin nanti bisa lebih dinamis lagi sambil tanya jawab atau nanti ada diskusi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan sedikit banyaknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Udah mainin aja, pegang sih saya. Gak puasa kan? Ya. Gak ada lagi babi untuk diburu dijadikan sarapan, hutang rimba salah Kris, kehilangan tempat bermain. ya tadi dulu ulang lagi, sorry ya kita ulang nih, sorry. Tak ada lagi babi untuk diburu dijadikan sarapan, hutang rimba gersang tanah pun tandus, orang hutan tak kehilangan tempat bermainnya. Kini sulit mencari sagu untuk diburu dijadikan sarapan, hutan rimba dibabat menjadi perkebunan, orang hutan tak kehilangan rumahnya. Babatan semakin tak pandang bulu, hewan hidup di bawah keresahan karena takut akan diburu. Korporasi habisi hutan untuk kepentingan, suku-suku terbuang hanya untuk mata uang. Rumah sudah hilang, tak ada tempat untuk pulang. Suku lokal tak ada lagi hanya untuk sebuah kertas uang. Dijadikan sarapan, bukan rimba gersang tanah pun tandus, orang hutan tak kehilangan tempat bermainnya. Kini sulit mencari sagu untuk diracik dijadikan sarapan, belantara dibabat jadi perkebunan, suku anak dalam tak kehilangan rumahnya. Sikat lagi. Tambang emas ada di mana-mana, semua mulai dikeruk, buang rasa simpati, tak peduli meski dicap buruk, beri relokasi dengan intimidasi, beri senyuman depan media untuk validasi, pembunuh berkedok dewa
jiwa membuat kekejaman lebih dari neraka. Dan kami hidup di bawah tekanan penguasa. Tak ada lagi babi untuk diburu dijadikan sarapan. Berantara desang tanah pun tandus, orang hutan telah kehilangan tempat bermainnya. Ini sulit mencari sagu untuk diracik dijadikan sarapan. Berantara bersam dari tandus, suku anak dalamlah kehilangan rumahnya. Sibuk tipu daya, mimpi genggam suara kaya dusta. Kami dengar tapi tak mendamba. Panggung goyang mereka goyang dengan mesra. Rapat tertutup di ruang berlapis, ngomong agenda seperti mata uang gratis. Rakyat berteriak, kantor tetap diam. Kita hitam pagi seperti janji licin. Diburu dijadikan sarapan. Berantara bersang tanah pun tandus, orang hutan tak kehilangan tempat bermainnya. Oke.